Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas soal terkait dengan kompetensi teknis administrasi perkantoran. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal seperti ini, mendapatkan bank soal seluruh formasi, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya akan kami bagikan pada kolom komentar atau deskripsi video ini. Nah, rekan-rekan, bank soal tersebut memuat seluruh jabatan honorer, apakah itu honorer teknis, guru, kesehatan. Rekan-rekan sisa memberitahukan kepada admin kami terkait dengan jabatan atau formasi yang ingin dilamar. Nanti bank soalnya akan disesuaikan dengan formasi atau jabatan yang akan dilamar. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita membahas soal pertama. Pada pembahasan ini kami juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian untuk menuliskan jawaban di kolom komentar sebelum kita bahas secara bersama-sama terkait dengan soal kompetensi teknis administrasi perkantoran ini. Baik, soal pertamanya adalah di dalam pelaksanaan tugas sebagai administrator, Anda bertanggung jawab terhadap manajemen kearsipan yang efektif di instansi pemerintah. Arsip-arsip yang ada sebagian besar masih berbentuk fisik dan belum terkelola dengan baik. Apa langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi keamanan kearsipan di era digital? A. Membiarkan arsip tetap dengan bentuk fisik dan mengelolanya secara manual. Itu jawaban A. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan dijawab terlebih dahulu kira-kira jawabannya seperti apa. Saya berikan waktu 5 detik. Baik, sudah dijawab. Ini ada pilihan untuk jawaban B, melakukan digitalisasi arsip dan menerapkan sistem manajemen arsip berbasis elektronik. Seperti biasa, di dalam menjawab soal-soal seperti ini, kita menggunakan sistem eliminasi. Jadi, kita bandingkan antara jawaban A dengan jawaban B. Nantinya kita akan eliminasi mana jawaban yang paling tepat di antara dua pilihan itu. Baik rekan-rekan, untuk pilihan jawaban A ada opsi atau kalimat membiarkan arsip tetap dalam bentuk fisik dan mengelolanya secara manual. Nah, kita eliminasi ini karena jika dibandingkan dengan jawaban B itu melakukan digitalisasi arsip dan menerapkan sistem manajemen arsip berbasis elektronik. Oke, untuk jawaban pilihan A ini sudah kita eliminasi. Selanjutnya kita bandingkan antara jawaban B dengan jawaban C. Jika kita melihat C menyusun jadwal pembaruan arsip fisik setiap tahun, itu bisa kita eliminasi jika kita bandingkan dengan jawaban B. Selanjutnya jawaban B kita bandingkan dengan jawaban D, menggunakan layanan cloud untuk seluruh dokumen tanpa memperhatikan keamanan data. Tentu tidak memperhatikan keamanan data ini, itu berarti jawaban D ini bisa kita eliminasi, sehingga dari pertanyaan ini jawaban B nampaknya merupakan jawaban dari pertanyaan dimaksud. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita beralih ke soal berikut, yakni administrator pemerintah ditugaskan mempercepat pelayanan perizinan usaha bagi masyarakat dan dunia usaha melalui aplikasi online. Namun beberapa pengusaha mengeluhkan kesulitan di dalam menggunakan aplikasi tersebut. Apa solusi terbaik yang bisa diambil untuk meningkatkan aksesibilitas layanan ini? Baik, rekan-rekan, sebelum kita jawab, silakan rekan-rekan bisa menuliskan jawaban rekan-rekan apa, tuliskan di kolom komentar video ini. Rekan-rekan bisa menuliskan jawaban soal nomor 10, 10A, 10B, C, atau D. Saya berikan waktu 5 detik mulai dari sekarang. Oke, baik. Sekarang kita bahas soal ini. Jawaban A, menghapus aplikasi online dan kembali ke pelayanan manual.
Jawaban B, menyediakan pelatihan dan panduan penggunaan aplikasi dan bagi pengusaha yang belum familiar. Kita bandingkan jawaban A dengan jawaban B. Tentu kalau kita melihat ini jawaban A kurang tepat jika dibandingkan dengan jawaban B. Selanjutnya jawaban B kita bandingkan dengan jawaban C, membatasi penggunaan aplikasi hanya untuk usaha yang besar. Tentu ini bisa kita eliminasi sehingga tahap selanjutnya kita bandingkan jawaban B dengan jawaban D, mewajibkan pengusaha untuk mempekerjakan tenaga ahli IT agar dapat menggunakan aplikasi. Opsi jawaban D ini juga bisa diterima, akan tetapi jika kita bandingkan dengan jawaban B, maka jawaban D ini bisa kita eliminasi sehingga yang tersisa dari soal ini hanya jawaban B, yakni menyediakan pelatihan dan panduan penggunaan aplikasi bagi pengusaha yang belum familiar. Nah, rekan-rekan, soal-soal seperti ini pasti akan muncul di seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Rekan-rekan bisa mempelajari hal itu dengan menggunakan bank-bank soal. Di bank-bank soal nanti kita akan membagikan soal-soal kompetensi seperti ini. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikut. Di dalam perencanaan tata ruang wilayah, seorang administrator, ya, ini juga soal manajerial, ya, kompetensi teknis. Dalam perencanaan tata ruang wilayah, seorang administrator harus mempertimbangkan dan dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur. Namun terdapat tekanan dari pihak lain untuk mempercepat pembangunan tanpa memperhatikan studi lingkungan yang komprehensif. Bagaimana administrator menyikapi situasi ini? Baik, untuk menjawab soal ini silakan saya berikan waktu kepada rekan-rekan 5 detik. Silakan tuliskan jawaban rekan-rekan berdasarkan analisanya di kolom komentar video ini. Silakan. Oke rekan-rekan sekalian, terima kasih. Dari kata kunci soal ini kita bisa melihat ada tekanan dari pihak lain, kemudian mempercepat pembangunan tanpa memperhatikan studi lingkungan yang komprehensif. Itu kata kuncinya dari soal. Nah, sekarang kita seperti biasa kita menggunakan teknik eliminasi untuk menjawab pertanyaan ini. Jawaban A, melanjutkan pembangunan tanpa memperdulikan dampak lingkungan. Kemudian B, mematuhi aturan yang ada dengan menunda pembangunan sampai studi lingkungan selesai. Yang mana yang lebih benar? Tentu jawaban A bisa kita eliminasi karena tidak mempedulikan dampak lingkungan. Selanjutnya kita bandingkan antara jawaban B dengan jawaban C. C, mengurangi skala studi lingkungan agar pembangunan dapat segera dimulai. Jadi ini ada kata mengurangi skala studi lingkungan, tentunya tidak bisa sehingga C kita eliminasi. Selanjutnya D, membiarkan pihak ketiga melakukan pembangunan terlebih dahulu sambil menunggu hasil studi. Nah, jika kita bandingkan dengan jawaban B, tentu jawaban D ini bisa kita eliminasi. Sehingga dari pertanyaan ini bisa kita ketahui jawabannya adalah B, ya, mematuhi aturan yang ada dengan menunda pembangunan sampai studi lingkungan selesai. Demikian rekan-rekan pembahasan pada kali ini. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal kompetensi teknis secara lengkap untuk seluruh jabatan dan kategori honorer, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami dan menyampaikan formasi yang akan dilamar apa. Nanti admin kami akan memberikan bank soal sesuai dengan formasi jawaban rekan-rekan sekalian. Untuk nomor WA admin kami